Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perilaku koruptif di masyarakat. Korupsi merupakan masalah semua negara di dunia, terutama terkait korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga publik lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga sedang mengalami masalah terkait perilaku korupsi yang cenderung terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Korupsi di kalangan pemerintahan telah tumbuh secara vertikal dan horizontal ke berbagai daerah. Korupsi di Indonesia sudah semakin memperluas, tidak hanya terjadi di kalangan penyelenggara pemerintahan, pejabat publik, wakil rakyat saja, tetapi sudah menyebar ke masyarakat bawah. Dalam lingkungan masyarakat sendiri, korupsi hingga saat ini masih sulit untuk dibendung. Dari tahun ke tahun, kasus korupsi selalu meningkat dengan jumlah kerugian yang selalu bertambah banyak. Belum lagi kasus korupsi yang masih belum terungkap. Perilaku koruptif dapat pula diartikan sebagai perilaku yang tidak jujur, curang, tidak amanah, merugikan diri sendiri dan orang lain, dan perilaku yang semisalnya. Sejatinya tindakan korupsi merupakan sebuah kegiatan yang sangat perlu untuk ditegaskan sejak di lingkungan kecil, karena jika dibiarkan maka semakin lama akan semakin leluasa dalam melakukan perbuatan tersebut. Adapun definisi perilaku koruptif dalam masyarakat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menyogok. Contoh korupsi yang umum kita jumpai ini adalah menyogok. Untuk mendapat kelancaran akan sesuatu, maka tidak jarang akan ada yang menyogok dengan memberikan dana tambahan, seperti lolos dari tilang. Yang kedua adalah suap. Hampir sama dengan menyogok, tetapi suap ini bersifat lebih prosedural terhadap hal yang sifatnya administratif. Contoh, kasus suap menyuap yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah ketika ada orang yang ingin mengurus KTP. Agar lebih cepat diproses, maka orang tersebut lebih memilih memberikan sejumlah uang kepada petugas supaya proses pencetakan KTP bisa lebih cepat diproses. Adapun contoh korupsi dalam masyarakat yang ketiga adalah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kita contohkan di dalam lingkungan masyarakat, ini bisa seperti melebihkan jumlah harga sesuatu agar mendapat lebih banyak untung. Sekarang ini marak sekali orang-orang yang melakukan tindak terpuji dengan mengambil hak orang lain. Yang paling populer dan sering kita dengar adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan istilah bagi orang yang mengambil hak orang lain. Bagaimana menurut Anda? Adapun bentuk perilaku korupsi di masyarakat selanjutnya adalah korupsi waktu, di mana seseorang lalai dengan amanah mengenai waktu yang telah dijanjikan atau disepakati, misalnya dalam hal pekerjaan atau sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Contohnya, korupsi waktu misalnya seorang pegawai atau pekerja yang tidak amanah dalam waktu, masuk kerja terlambat dan tanpa izin, atau bahkan makan gaji buta tanpa kerja sama sekali. Lantas, bagaimana biar kamu gak masuk pada tipe pekerja yang korupsi waktu? Yuk, lakukan 5 hal berikut ini. Yang pertama, bekerja sesuai jadwal. Yang kedua, tidak mengobrol hal yang tidak penting saat jam kerja berlangsung. 3. Mengerjakan tugas kantor saat jam kerja berlangsung, bukan malah mengerjakan hal di luar itu. Yang keempat, selalu minta izin kepada atasan apabila kamu harus keluar kantor karena urusan yang sangat urgent. Yang kelima, selalu tanamkan dalam diri bahwa bekerja adalah amanah, sehingga harus ditunaikan dengan baik sesuai kesepakatan dalam kontrak.
Berikut tadi adalah bentuk-bentuk perilaku koruptif di dalam masyarakat. Mari kita lawan korupsi mulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan integritas. Kita punya value dalam diri untuk tidak melakukan korupsi dan tindakan koruptif. Luruskan niat untuk membangun Indonesia bebas dari korupsi. Saya Ali Mukafi dan teman saya Muhammad Habib Yahya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.